Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Do you hear him calling your name? Tuh, bagian kedua. Apakah kamu mendengar dia memanggil namamu? Kisah Para Rasul 26 ayat 16 katakan begini. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kulihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah Rasul 26 ini adalah perkataan Rasul Paulus, disampaikan oleh Rasul Paulus di Kaisarea ketika dia diperhadapkan kepada Raja Agripa atau Herodes Agripa kedua, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang memerintah wilayah-wilayah di luar Yudea sebagai klien dari kerajaan Romawi. Ia adalah penguasa terakhir dari dinasti Herodes pada saat itu. Paulus dalam pembelaan dirinya di hadapan Agripa dan saudarinya Brinike ketika diajukan ke pengadilan oleh Felix. Karena Felix tidak menemukan kesalahan untuk Paulus boleh dihukum mati. Tetapi akhirnya Paulus naik banding ke pemerintah Roma dan Raja Agripa kebetulan datang ke Kaisarea sehingga dia diperhadapkan. Dan inilah perkataan atau kesaksian Paulus bahwa dia dipanggil sebagai saksi Tuhan Yesus untuk memberitakan Injilnya. Mungkin kita berpikir sudah melakukan yang benar dalam destinasi dan arah yang benar di dalam tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Namun ternyata kemudian dalam persimpangan di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, disarankan atau menjadi hal-hal yang menurut Tuhan kita adalah salah. Kalau iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan hari ini bisa jadi suatu yang menguatkan dan mencerahkan. Ternyata Paulus yang adalah orang Farisi, ahli agama, dan kita tahu reputasi Paulus, saudara, sebelum dia Saulus, ya, sebelum dia menjadi Paulus, menganiaya jemaat dan lain-lain. Dan ketika itu Tuhan Yesus menampakkan diri. Ketika dia mau ke Damsyik, Tuhan Yesus katakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Yang dianiaya orang Kristen, saudara. Tetapi Tuhan Yesus katakan, aku. Berarti kita adalah perwakilan Kristus di tengah dunia ini untuk menjadi saksinya. Dan Paulus katakan, siapakah engkau? Aku, Yesus yang engkau aniaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menceritakan pandangannya dan pelakuannya terhadap Yesus dan orang-orang percaya pada saat itu. Semua itu diawali dari apa yang dilakukan sebelum dia bertobat. Yes, betul, Yesus sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada Paulus dan ia menjadi titik balik pada saat itu, titik balik dalam kehidupannya. Hal ini Yesus kembali memperkenalkan hidupnya kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah engkau menganiaya atau menyenangkan hati Tuhan? Tuhan berbicara kepada setiap kita. Menjadi pertanyaan refleksi adalah apa yang kita harus putuskan. Kita dipanggilnya, saudara, untuk menjadi saksinya. Bersegeralah untuk meresponi dengan menghidupi Injil dan membagikannya di dalam kehidupan kita. Jangan berhenti hanya terkagum dengan kasih-Nya, terkagum dengan karunia-Nya, berkat-Nya, kekuasanya. Tetapi wake up, bangun Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita diundang menjadi saksinya dengan hidup yang kudus, kasih yang nyata dalam kebenaran kasih karunia Injil kasih. Karena Yesus yang sama telah menampakkan diri kepada Paulus, juga telah menampakkan diri kepada setiap kita masing-masing untuk kita meresponi panggilan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dalam hidup kita. Maka bangunlah dan berdirilah. Hampirilah keluargamu, saudaramu, temanmu, lingkunganmu, dan tempat kerjamu butuh terang kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita menjadi terang, menjadi garam,
dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20, Allah mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu. Immanuel.